Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat Garuda Fan dimanapun kalian berada. Tentunya Timnas Indonesia masih dalam menikmati bagaimana euforia dan juga atmosfer di GBK setelah Timnas Indonesia membungkam tim yang pernah membungkam Argentina yang notabene adalah diperkuat para pemain bintang. Salah satu pemain yang memang menjadi sorotan di pemain Timnas Argentina adalah Lionel Messi yang sudah memiliki beberapa trofi terlebih dahulu di Ballon d'Or-nya. Supporter Arab Saudi ini tidak terima kekalahan, tunjukkan bendera Belanda ke arah supporter Indonesia. Sebuah video viral di media sosial. Sepertinya itu adalah momen ketika Marcelino mencetak gol kedua. Terlihat seorang pendukung Arab Saudi yang hadir di GBK memperlihatkan bendera Belanda di layar handphonenya, sembari menunjuk ke arah lapangan. Mungkin maksud dia, untuk apa kalian bangga, yang main di lapangan sana adalah pemain Belanda. Supporter Indonesia yang merekam kejadian itu pun membalasnya dengan gestur jari tengah alias pucek. Ada-ada aja ya, tapi sepertinya hal-hal seperti ini masih terbilang wajar. Yang penting tidak rusuh dan anarkis di stadion. hele romana, hele romana, الحلوة زعلانة حلوة. Jadi Timnas Indonesia berhasil membungkam pula bagaimana para yang pernah mengalahkan yaitu Arab Saudi. Dan saat ini Timnas Indonesia sedang menikmati itu. Dan sahabat-sahabat Garuda, kita jangan lupa bersyukur bagaimana dalam hal ini. Tentu ini adalah merupakan kerja keras yang dibuat oleh Coach Sintayong. Bagaimana kerja keras yang dibuat oleh Bapak Erick Thohir. Bagaimana para pemain itu mengikuti dan juga tidak emosional tinggi. Tetapi emosionalnya itu adalah bagaimana dalam sebuah tim. Bukan soal dari para pemain individu. Dan sahabat-sahabat Garuda, kalau mereka yang suka nyinyir, kalau mereka yang suka mengkritik yang tidak realistis, mereka bebas bersuara. Tetapi kita sebagai para pemain ke-12 dari supporter Timnas Indonesia yang selalu bersorak-sorai, yang selalu bergemuruh di stadion, di pinggir lapangan, kita bagaimana membangkitkan dari semangat yang sedang di atas lapangan, yang sedang di atas rumput itu berjuang. Jadi sahabat-sahabat Garuda, mari kita satu komando, satu barisan bersama Bapak Erick Thohir. Tentunya Timnas akan lebih baik lagi dengan menjaga asa untuk lolos ke Piala Dunia. Tentunya Bapak Erick Thohir ini tidak akan tinggal diam. Tentunya Bapak Erick Thohir ini akan terus berjuang untuk mendatangkan para pemain diasporanya yang lebih khususnya telah dikantongi dalam kantong PSSI ya. Jadi sebelum kepada intinya dari para kritikus yang telah menjilat ludahnya sendiri, para kritikus yang sudah nggak tahu malu sendiri. Jadi kritikus kita tetap respect ya, tetapi kita kita tetap realistis bagaimana menilai dan juga perlu kiranya kita itu kalau perlu mengkritik silakan dikritik, tetapi jangan menjelek-jelekan. Dan sahabat-sahabat Garuda, sebelum kepada menganggap bagaimana kritikus setelah menjilat ludahnya sendiri, mari kita simak video yang satu ini. Please Pak Erick Thohir jangan mundur, kalau bisa Anda selamanya ketum PSSI Pak. Kita tidak menyalahkan Anda sebagai ketum PSSI, kita tidak menyalahkan STY. Ya hanya supporter yang FOMO-FOMO aja sih. Kita kalah dengan Jepang itu wajar. Kita di bawah kualitasnya Jepang. Jepang tuh di Liga Inggris tier 1, kita di Belanda, Denmark tier 2, tier 3, jauh Pak. Jadi bukan masalah, kita emang ya harusnya kalah gitu. Kalau kita menang 4-0 lawan Jepang malah aneh, itu ajaib malah. Yang penting kita fokus lawan Arab, Bahrain, Cina nanti. Sudah Pak, Anda itu the best, terbaik. Yang setuju komen. Nih Pak, berarti masuk kualifikasi ya Pak? Insya Allah, terima kasih tim nasional, luar biasa, terima kasih. Saya dapat teks dari Pak Prabowo, beliau nonton sedang saat di G20 tadi sempat mau dilaporkan salam buat tim. Football is something that can bring unity to the countries. You have an amazing experience
a shareholder in different football clubs in Europe, in the United States. So we are very grateful for everything you are doing and for the collaboration with FIFA as well. We need to work all together in the same direction, the federation, the clubs, to bring football to the next level. Become the president, my background is more clubs. I think if we want to reform Indonesian football, starting from the referee departments, we ensure the referee have insurance. We have to taking care of them. We are pushing the registrations of our supporters by one database with face recognitions. Now I'm pushing the government to be part of the football transformations. One of that, we renovate almost 22 stadiums by government funding. I think now some of the regulatory club is more friendly to AFC rule. For example, we open to foreign players because of this collaboration together and the trust that we build each other between the federation, governments, the clubs, the stakeholders, that we feel we are in the right way. Oke, jadi bagaimana yang dilakukan oleh Bapak Erick Thohir dalam program naturalisasinya di PSSI? Sebagai PSSI 1, Ketua Umum PSSI dari Bapak Erick Thohir tentunya ingin membangun sebuah timnas yang tingkatannya adalah ke level internasional, bukan selalu bertemu di Piala AFF, itu saja kan yang menjadi persoalan lawan-lawannya itu. Jadi atensi dan juga permainannya itu berbeda. Kalau di level Asia, level internasional, di level ASEAN itu ASEAN Cup, Piala AFF ini akan berbeda. Jadi kalau menurut kalian bagaimana? Silahkan ditulis di kolom komentar. Jadi ternyata pemain-pemain ini, Om, belum pernah merasakan dalam karirnya mendapatkan glorifikasi seperti supporter di Indonesia. Di Indonesia. Nah, itu udah. Kalau itu bisa jadi alasan juga itu, Bang. Itu ternyata sekarang jadi alasan paling kuat ketika satu pemain ngajak pemain yang lain untuk yang punya keturunan Indonesia untuk bermain di sini tuh itu. Karena mereka merasakan dampak. Dihargai. Lu ditonton 80.000 orang. Betul. Lu followers lu juga jadi naik jutaan, luar biasa. gitu. Kemudian lu dinyanyiin di lapangan. Ternyata bagi pesepak bola, khususnya ketika membela tim nasional ya, karena kan kalau uang itu kan di klub ya. Iya. Itu adalah momen seperti itu. Terjadi motivasi yang terjadi gitu ya dari Pak Erick itu kerasa gitu ya. Ada efeknya. Efeknya gitu ya. Dan memang di sepak bola memang harus begitu, Bang ya. Begitu, Bang. Apalagi Bang Arya kan pernah ngurusin sepak bola dari mulai di daerah, ya bagaimana mengurus sepak bola yang baru tuh sampai ke tingkat nasional. Abang udah paham lah. Tapi memang harus begitu. Harus begitu ya. Apalagi di Medan kan, harus itu. Karena efeknya kan alhamdulillah kita bisa 2-0, Bang. Betul. Menit awal mereka Saudi Arabia keteter juga, akhirnya menang 2-0. Oke. Nah, terus Bang. Pola permainan Abang lihat bagaimana kemarin? Kemarin pola permainan dari kita, pertama kita lawan Jepang dulu ya, itu pola permainan lawan Jepang itu kita inisiatif kurang kayaknya. Jadi ada momen 3 kali peluang Indonesia harus tidak dimanfaatkan benar-benar dengan sempurna. Iya. Mungkin kalau kita peluang itu kita dapat, lain cerita juga tuh. Betul. Karena mungkin Jepang juga akan shock juga, Indonesia ternyata ngeri juga nih. Iya. Karena manfaat 3 kesempatan itu dimaksimalkan, akhirnya kita kalah 4-0. Kalau kemarin lawan Saudi Arabia betul-betul dahsyat. Artinya membuat inisiatif dari menit awal untuk menggempur Saudi Arabia. Dan akhirnya banyak pemain-pemain Arab juga kaget. Ada satu yang kesempatan yang Marcelino yang dia cuping itu. Kalau itu terjadi gol mungkin akan ceritakan lebih banyak lagi itu. Cerita, gitu. Betul ya. Betul. Itu nah ini Bang Marcelino. Marcelino kan ini menarik di Marcelino. Ya. 2-0 Bang ya. 2 gol dia ciptakan. 2 gol dia ciptakan. Ini pengaruh nggak dengan dia makin punya peran di klubnya nih? Saya merinding nih Bang. Ya kan, karena saya bekas mantan pemain nasional, otomatis akan pengaruh di klubnya. Iya. Nggak terhadap, karena kemarin dia kan kita tahu ya. Betul. Bahwa dia masuk ke Oxford dia. Oxford ini kan klubnya Pak Ketum. Pak Ketum ya.
yang Jadi di sana ya. ya dikasih ruang besar mungkin sama dia, akhirnya dia bisa termotivasi gitu ya. Tapi dengan penampilan yang cukup apik, Atraktif ya. atraktif, kemungkinan besar akan mengembangkan kepercayaan dirinya di klub yang Oxfordnya itu akan lebih makin bagus, Makin bisa Bang. bagus. Ya karena ini Jadi dua-dua ya. dua-dua ini kan internasional Bang. Betul. Ya kan, jadi momen-momen itu yang mungkin Marcelo akan dicari dan dapat akhirnya Dapat feel-nya akhirnya. ya. Betul. Apalagi dia bermain dengan pemain-pemain diaspora kita yang memang levelnya juga tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi. Main di Eredivisie, liga utamanya Belgia gitu ya. Betul. Dan mereka main di sana, mereka dari kecil itu udah bagaimana sepak bola yang benar bagaimana. Jadi dia udah diajarin. Jadi bagaimana main bola yang benar di sepak bola modern, dan mereka pelatih-pelatih yang bagus-bagus di negara mereka di Eropa ya mereka. Jadi otomatis dia ingin seperti ini loh, apalagi dia membela tim nasional kan. Oke. Dia memberikan yang terbaik untuk tim nasional. Oke. Nah, Bang, Abang lihat, nah ini sebagai kiper nih. Iya. Abang lihat pas gimana nih? Nih, saya akan bahas dia nih, Martef Pais ini. Ini kiper bagus. Pertama dia datang Abang bawa waktu itu di VTV saya lihat. Ini kiper yang cukup bagus. Sekarang peran bagaimana pelatih kiper. Kan sekarang peran pelatih kiper nih. Bagaimana nih dia akan lebih baik lagi ditangani. Saya bukan mengejas pelatih kipernya, tapi dia harus bisa ngeliat ini kan tim nasional. Iya. Pertandingan internasional. Jadi harus selalu ada evaluasi setiap momen pertandingan. Apalagi sekarang sepak bola modern, ketika di press harus bagaimana, harus cepat mengambil keputusan. Scanningnya harus bagus ya, decision makingnya harus bagus. Nah itu harus diulang-ulang terus, dilatih-latih karena pasti mereka akan pressure. Mereka akan pasti pressure. Itu kejadian waktu kita menonton waktu lawan Jepang itu. Ada momen yang ketika back pass dari pemain belakang kita kasih ke kiper, kontrol, dia pressing, dia nendang sekali salah. Akhirnya kedua kalinya ada seperti itu juga, dia kasih ke pemain Jepang, dia dribble, dia dorong, dia shooting goal. Iya. Nah, itu sebelumnya tuh harus sering dilatih Bang. Maksudnya gini loh, pasti kan tekanan lawan akan lebih besar. Nah, itu harus diulang-ulang karena biar tim itu solid, pemain belakang dengan kiper komunikasi bagus. Kiper with defender harus solid itu. Kan mereka akan. Oke, sahabat-sahabat Garuda fan, dimanapun kalian berada, mari kita langsung simak bersama seperti apa dan juga bagaimana. Apakah kita setuju dengan pendapat-pendapat berikut ini? Tentunya kalian tahu kan siapa video yang berikut ini. Kemarin kan menang betul, counter attack dua-duanya. Satu serangan Arab dari sisi kanan, hilang bola, agak ditarik sama Tom Hai di area penalti. Calvin Verdong dapat bola, lempar ke Marcelino kerja sama Ragnar, 1 lawan 1 cutback masuk. Yang kedua dari sisi kanan, hilang bola, set pieces Arab, heading dari bawah, Verdong bisa dapat dari kanan, makanya Verdong menyusur kan, counter attack. Jadi secara permainan nggak ada yang berubah dari pakem STY. Compact defense, retreat ke bawah, rebut bola, counter attack. Jadi dalam situasi tertentu lawan Arab misalnya, yang secara gambaran besar sedang turun, saya lihat dalam permainan kemarin organisasi pertahanan mereka buruk, determinasi buruk. Maka jangan heran setelah pertandingan pelatih Arab mengkritisi dirinya, mengkritisi timnya. Tim kami bermain dalam intensitas yang seolah-olah ini pertandingan uji coba. Oke sahabat-sahabat Garuda fan, saya rasa cukup statement barusan. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya Timnas Indonesia. Bersama Bapak Erick Thohir, Timnas Garuda akan semakin terbang tinggi. Tentunya kita sebagai pemain ke-12, supporter yang suka terhadap Timnas Indonesia, mari kita satu barisan, eratkan barisan, berpegang teguh dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Erick Thohir. Tentunya dengan pergerakan-pergerakannya di PSSI, kita harus tetap mengapresiasi. Jadi sahabat-sahabat Garuda fan, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih bersama Bapak Erick Thohir, Timnas Garuda Jaya. Bersama saya, salam olahraga.